Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bangun pagi. Dan alhamdulillah kita bisa ke masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta 3 hal. Yang pertama, meminta untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Yang kedua, mohon pertolongan untuk bisa bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga, mohon diberi kemampuan untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. 3 hal yang kita mintakan kepada Allah ini, yang kedua pertama sudah kita bahas, ya. Memohon untuk diberi kemampuan berzikir kepadanya dan bersyukur kepadanya. Yang akan kita bahas pagi ini adalah bagian yang ketiga, yang terakhir, yakni memohon agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu, saya yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas atau kewajiban untuk beribadah kepadanya. Saya kira kita hafal itu ya, ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Ya, kalau tidak salah di dalam surat Adz-Dzariyat itu ya. Ayatnya sangat terkenal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Cukup pendek ya, makanya cukup dikenal lah ini, cukup diingat ini karena sering disampaikan oleh para dai, para mubaligh.
tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk juga jin itu ya, diciptakan ini ya, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik kemudian lalu ibadah itu ya tidak hanya sekedar ibadah ya, tetapi dalam hadis ini itu doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah dengan baik, ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi luar biasa ini doa yang diajarkan Nabi ini ya. Jadi kita ini oleh Allah tidak sekedar hanya diberi kemampuan untuk beribadah, tetapi beribadah dengan baik, bahkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, ibadah dengan baik itu memang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja. Ada satu hadis yang hadis ini juga sangat terkenal ya. Dan hadis ini ada di kitab Arba'in Nawawiyah itu ya, yang sekarang sedang dikaji oleh Pak Kiai Ahmad Fadil setiap apa itu ya, Senin malam itu ya. Di dalam hadis yang keberapa itu ya? Kalau nggak salah yang kedua atau berapa itu? Oh yang ketiga ya, Terima kasih Pak Edi ya. Yang ketiga ya. Ya itu Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang tentu saja ini malaikat Jibril ya ingin mengajarkan hal-hal yang datang dari Allah kepada Nabi. Ya, ada 3 hal saat itu yang sedang dibahas, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Ya. Ya. Tetapi Jibril di dalam hadis itu diinformasikan datang dengan apa istilahnya ya, menyamar ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu dulu apa namanya, ngimbo-ngimbo gitu ya. Betul Pak Jazuli ya, ngimbo ya, jadi seperti manusia ya, bahkan digambarkan rambutnya sangat hitam, pakai baju-baju yang putih ya, lalu mendekat kepada Nabi ya, di hadapannya meletakkan tangannya di 2 kaki Nabi dan seterusnya itu ya. Itu lalu kemudian Jibril ini bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan ya. Nah ketika tentang iman ya dijawab Nabi ya, tentang rukun iman itu ya, yang 6 itu. Ketika bicara Islam dijawab oleh Nabi yang isinya rukun Islam itu yang ada 5 itu. Nah ketika sampai kepada ihsan kemudian malaikat itu menjelaskan bahwa ihsan itu dirumuskan dengan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak ya. Jadi yang namanya ihsan itu hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah. Ya. Di dalam beribadah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Ya seakan-akan saja memang. Kenyataannya bahwa Allah tidak bisa dilihat. Ya. Ya, dengan seakan-akan melihat Allah itu tentu saja lalu kemudian ya muncul kesungguhan itu di dalam beribadah itu. Ya. Nah, karena memang kenyataannya Allah itu tidak bisa dilihat ya. Wa illam takun tarah fa innahu yarak ya.
Dan kalau memang Allah tidak bisa dilihat, ya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kamu, ya, memandangi kamu, mengawasi kamu. Sehingga ya tentu saja kalau kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok lalu kemudian kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasti ibadahnya itu ya sungguh-sungguh serius. Orang itu kalau bekerja ya di kantor misalnya, kok duduknya di dekat pimpinannya gitu, kira-kira iso glewean lah? Ya enggak bisa, wong dilihat pimpinannya, mesti ya ingin menunjukkan kinerja yang terbaik. Ya. Ya, pekerja apapun itu ya, misalnya tukang-tukang itu ya, ketika bangun rumah itu, ya, kalau ada mandornya, ada yang ngawasi, apalagi ada tuan rumahnya begitu ya, oleh kerja ya tenanan. Soalnya dideloi karo sing duwe atau setidaknya mandornya. Karena orang ya sok penake dhewe ya. Udat-udut ya toh. Ngobrol-ngobrol ya, begitu. Ya. Itu manusiawi itu. Ya. Nah ini dalam hal ibadah itu seperti ini ya. Jadi Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ya, sehingga kita tidak mungkin kemudian lalu berbuat tidak baik itu. Wong diawasi Allah kok. Ya. Dan itu tergambar betul dengan ibadah puasa yang kita lakukan itu, yang saya kira berkali-kali setiap puasa itu diingatkan atau dikemukakan kembali bahwa nilai pendidikan puasa itu yang sangat penting itu ya perasaan kita merasa selalu diperhatikan Allah itu, diawasi Allah itu, dilihat Allah itu. Dengan begitu lalu tidak mungkin kan kita lalu kemudian berani minum di siang hari itu, meskipun tidak ada orang sekalipun itu tidak melakukan itu. Tidak mungkin kita makan di siang hari meskipun tidak ada orang melihat sama sekali. Karena apa? Kita yakin dilihat oleh Allah. Jadi Allah senantiasa melihat kita. Lah ihsan itu seperti itu, merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah di dalam segala keadaan kita, terutama ketika beribadah itu, ya itulah ihsan. Ya, jadi sehingga lalu yang diperbuat yang terbaik. Ya, tidak mungkinlah orang itu kok kemudian ketika merasa diawasi Allah kok kemudian sembarangan, itu tidak mungkin. Ya. Itu rumusan yang diberikan oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan kepada Nabi tentang ihsan itu. Ya. Nah ihsan ini juga memang diperintahkan juga dalam Al-Quran ya. Kalau bapak-bapak perhatikan para khotib itu ya, setiap Jumat itu biasanya menutup khutbah itu dengan mengutip satu ayat Al-Quran yang isinya itu perintah untuk berbuat adil, ihsan, dan ita idil qurba, dan larangan juga 3, fahsya, mungkar, dan al-baghyu. Makanya ada sebagian ulama yang menyatakan kalau kita itu mau melihat ajaran Al-Quran ya secara keseluruhan yang ada dalam satu ayat yang isinya itu ada perintah dan ada larangan, itu ya itu surat apa itu kalau nggak salah An-Nahl ayat berapa itu 60 atau berapa itu, coba nanti dicek ya, saya tidak hafal betul ya.
Saya yakin Bapak apal itu ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, ihsan, ita'i dzil qurba, dan mencegah kamu, melarang kamu untuk berbuat wa yanha 'anil fahsya, al fahsya wal munkar wal baghi. Ya. Nah, di dalam mendefinisikan ihsan ya, di dalam ayat ini itu ya, Pak Quraisy Shihab itu menggambarkan begini. Jadi ihsan itu lebih tinggi dibandingkan dengan adil ya. Jadi itu kan perintahnya itu kan adil, ihsan, idil qurba, memberi kepada sanak keluarga yang terdekat ya. Nah, kalau adil itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adil. Ya. Jadi kalau suami itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, istri kemudian memberikan hak kepada suami sesuai dengan hak-haknya, atau sebaliknya, ya, istri melaksanakan kewajiban sebagai istri, suami memberikan hak-hak istrinya, itu adil, hubungannya adil. Nah, kalau ihsan itu melaksanakan kewajiban berlebih dan menuntut hak yang sedikit. Itu ihsan. Ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan adil. Kalau adil itu seimbang antara hak dan kewajiban. Adil sudah bagus. Ihsan lebih bagus. Lebih baik. Ya. Kalau contoh tadi diteruskan misalnya ya, suami itu misalnya kewajibannya, misalnya saja kita tidak menyebut secara pasti ya, kewajibannya ada 3 katakanlah misalnya ya, A, B, C itu ya. Lalu kok suami ini juga melaksanakan A, B, C lalu apa? D, E, F, G misalnya begitu ya. Nah, itu ihsan, menambah kewajiban yang lebih. Dan haknya tidak diambil ya, atau mengambil sedikit hak. Ya. Atau sebaliknya. Ya, bahkan malahan kalau dalam gambaran-gambaran hadis Nabi itu yang disebut dengan ihsan itu malahan misalnya kalau kita dizalimi orang ya, itu kan mestinya bisa membalas itu. Ya. Ya. Tapi kalau kita tidak membalas dengan memaafkan, itu ihsan itu. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, kita balas zalimi itu adil namanya itu. Makanya dalam hukum Islam itu ada disebut dengan hukum qisas, itu adil namanya itu. Ya. Jadi kalau membunuh ya dibunuh. Itu adil itu. Tapi kalau memaafkan lebih baik. Ya. Memaafkan lebih baik. Itu ihsan. Ya. Makanya dalam rangkaian ayat tentang takwa ya, yang sering dibaca para mubaligh ketika halal bihalal itu ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ya, ciri orang yang bertakwa itu kan digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 130
2 pasal 33 itu kan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang bisa memberikan infak dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan marah, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lah orang-orang yang bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang lain itu kemudian di ujung ayat disebut Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat ihsan itu. Jadi memaafkan itu ihsan itu. Karena seharusnya orang itu bisa membalas tapi tidak melakukan. Ya. Itu ihsan itu. Ya. Saya sering mencontohkan ihsan itu dengan contoh yang lebih konkret begini ya. Misalnya antara majikan dengan pembantu, itu yang mudah itu kira-kira. Misalnya di dalam kontrak sudah disebutkan ya, kewajiban pembantu adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Tertulis. Ya, misalnya apa? Mencuci, apa meneh? Nyetrika, apa meneh? Masak dan membersihkan rumah misalnya ya. 4 misalnya. Ya. 4 ya. Lalu haknya apa? Haknya setiap bulan mendapatkan gaji berapa misalnya. Di sini mau contoh ya 1 juta misalnya, 1 juta misalnya. Nah, lalu si majikan berarti kan mendapatkan hak untuk dilayani dalam 4 hal tadi itu. Dan dia punya kewajiban membayar yang 1 juta tadi itu. Nah kalau itu dilakukan persis seperti perjanjian itu adil namanya itu. Ya, sudah adil itu. Nah kalau kemudian si pembantu ini kok kemudian menambah pekerjaan yang lain tanpa diminta di luar kontrak tadi itu disebut ihsan itu. Nah itu. Ya, terserah tambahannya apa wis tambah. Ya. Itu ihsan. Nah, demikian pula ya, majikan juga punya ihsan sendiri. Ihsannya yang beda dengan ihsannya pembantu. Nah, misalnya lalu kemudian meskipun toh ada kewajiban masak tapi ibunya sudahlah kamu masak, enggak usah saja ini masaknya saya saja, saya kepingin memasakkan bapak misalnya. Loh itu ihsan itu pembantu majikannya itu karena mengurangi beban pekerjaan si pembantu tadi itu. Ya. Ihsan itu. Nah, apalagi kalau kewajibannya ditambah ya. Di samping uang yang 1 juta masih diberi bonus. Apa terserah bonusnya itu. Saben pulang ya apa yang ada dibawakan, ya, makanan, ada pakaian dibawakan, kasih transport, dikasih apa, ya. Kalau sakit dibiayai, itu ihsan itu. Ya. Nah jadi intinya bahwa yang namanya ihsan itu berbuat baik, bahkan yang terbaik, ya, bahkan yang terbaik. Dan dengan demikian masing-masing kita itu sebenarnya ya punya ihsan sendiri-sendiri ya. Ya, ihsannya majikan sendiri, ihsannya pembantu. Jangan dikira pembantu tidak punya ihsan, bisa punya ihsan, bahkan ihsannya lebih banyak bisa jadi. Ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang sok keliru, dikiranya yang bisa berbuat baik itu hanya orang yang kaya, orang yang punya jabatan, punya ilmu, semuanya bisa berbuat ihsan dengan kondisinya masing-masing. Dan yang menarik dalam Al-Quran itu bahwa yang namanya berbuat ihsan itu ya, berbuat ihsan itu ya berbuat saja. Ya. Tidak perlu kemudian menunggu atau mengharapkan balasan ya, dari
yang kita berbuat baiki itu, enggak. Ya. Idealnya seperti itu. Ya sudah berbuat baik saja. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan tanpa diminta sekalipun balasan itu. Ya. Allah sudah menegaskan kok. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sudah itu aja rumusnya. Ya. Dan harus kita yakini. Kita harus yakin mengenai ini. Ya. Tidak ada perbuatan baik kecuali Allah membalas dengan kebaikan pula. Ini kurang apanya itu? Ya. Jadi sedapat mungkin kalau kita berbuat baik itu tidak usah kemudian membayangkan nanti akan air susu dibalas dengan air susu coklat apa susu kopi, itu tidak usah begitu ya. Ya. Tanpa itu pun sekalipun dibalas Allah dengan baik. Kalau toh misalnya ternyata air susu kita dibalas dengan air tuba, ya itu tidak masalah, itu dari dia. Tapi nanti Allah tetap akan memberikan balasan yang terbaik. Nah ini rumusnya seperti itu ya. Nah ini rumus itu ajaran ideal yang kadang-kadang memang kita juga tidak mudah untuk bisa melaksanakan. Ya. Tapi mudah-mudahan lah kita dengan ngaji seperti ini lalu dengan tahu rumusnya seperti ini mudah-mudahan bisa menjalankan. Ya. Waduh maaf ini waktunya sudah kelewat ya dan ini belum selesai, nanti akan kita sambung lagi ya. Jadi ini kita baru berbicara mengenai ihsan ya, pengertian ihsan ya. Belum terkait dengan tadi ya, ihsan di dalam beribadah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Nabi ini. Nanti akan kita lanjutkan ya, Sementara sampai di sini dulu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berbuat ihsan ya, dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an ya terutama ya, dan janji Allah hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas dengan kebaikan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.